Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Nisak dalam program Juru Bicara. Pemilihan umum 2024 telah menghitung hari. Kementerian Komunikasi dan Informatika merilis jumlah kasus hoaks pemilu 2019 berjumlah 3.356 hoaks. Hal ini tentu jumlah yang sangat besar. Bahkan Kominfo melaporkan sejak 17 Juli hingga 26 November 2023, Kominfo sudah menemukan 96 isu hoaks pemilu yang tersebar menjadi 355 konten. Penyebaran hoaks di sosial media menjadi permasalahan yang sangat krusial karena dinilai dapat mencoreng demokrasi yang telah dibangun, termasuk integritas pemilu. Pada pemilu, acap kali serangan terhadap lawan politik menjadi pemicu pertikaian di sosial media. Penggiringan opini publik dalam pemilu sering juga terjadi. Tingkat literasi digital masih menjadi tantangan utama dalam menghadapi pemilu. Menurut laporan hasil pengukuran Indeks Literasi Digital Indonesia tahun 2022 yang dirilis Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan Kata Data Insight Center mengatakan, Indeks Literasi Digital Indonesia pada tahun 2022 berada di level 3,54 poin dari skala 1,5. Ini artinya secara umum tingkat literasi digital masyarakat Indonesia berada di level sedang. Terkhusus untuk digital etik atau indikator etika digital dilaporkan berada pada level 3,68 poin. Keterampilan ini menjadi krusial dalam mewujudkan pemilu damai karena memastikan penggunaan platform digital dan media sosial dengan bertanggung jawab serta menghindari penyebaran informasi atau provokatif yang dapat mengganggu proses pemilihan yang adil dan aman. Maka upaya membangun ruang digital yang sehat sangatlah vital untuk menciptakan suasana pemilu yang damai. Tingkat literasi digital yang tinggi akan memungkinkan masyarakat untuk lebih cerdas dalam memilah informasi yang ditemui di dunia maya, mengurangi penyebaran hoaks yang berpotensi mengganggu persatuan bangsa, dan membentuk pola pikir kritis dalam menghadapi informasi yang tersebar di ruang digital. Pemirsa, sejak 17 Juli 2023 hingga 26 November 2023, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah menemukan sebanyak 96 isu hoaks pemilu yang tersebar menjadi 355 konten. Angka ini tentu menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menghadapi pemilu serentak 2024. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia terus melakukan berbagai upaya untuk dapat mengurangi penyebaran konten hoaks di ruang digital yang bertujuan membangun ruang digital yang sehat untuk menciptakan suasana pemilu yang damai. Dan pada dialog juru bicara kali ini, kita akan membahas mengenai ruang digital sehat untuk pemilu damai 2024. Saat ini juga telah bergabung bersama kita Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Kita langsung membahas mengenai pembahasan yang saat ini benar-benar menjadi daya tarik juga di tengah masyarakat terkait dengan ruang digital sehat, Pak Dirjen. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi seperti apa konten-konten yang tersebar saat ini di media sosial terkait dengan informasi hoaks terkait pemilu 2024, kita ingin mengetahui dulu, Pak Dirjen, seperti apa sebenarnya dukungan yang diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ini untuk pemilu serentak 2024, Pak? Ya, ada beberapa hal ya yang didukung oleh Kominfo untuk kesuksesan pemilu 2024. Secara umum dibagi dua, yakni dalam bentuk infrastruktur, kemudian yang kedua adalah dalam bentuk layanan-layanan begitu. Nah, untuk infrastruktur kita menyiapkan misalnya jaringan telekomunikasi. Jaringan telekomunikasi, kemudian kita juga menyiapkan infrastruktur sinyal. Ya, Direktur Pengendalian Pos dan Informatika ini melakukan pengukuran quality of service di 514 kabupaten, kota, dan titik strategis lainnya untuk memonitor kualitas layanan broadband. Nah, kemudian juga untuk kebutuhan logistik, Kementerian Kominfo memberikan dukungan penyediaan jaringan pos di 514 kabupaten dan kota serta 49,2% dari 7.320 kelurahan memiliki titik layanan pos. Nah, jaringan pos juga telah mencakup 100% kelurahan di Indonesia. Nah, infrastruktur itu juga kemudian
dilengkapi dengan layanan ya, layanan misalnya penyelenggaraan pos dan informatika, ya kemudian juga layanan komunikasi publik melalui kampanye-kampanye pemilu damai, kemudian juga dalam konteks layanan bagaimana kita mengurangi atau menghapus hoax sepanjang pemilu 2024 ini. Baik, Pak Dirjen, berarti dari dukungan yang sudah jelas diberikan oleh Kementerian Kominfo terhadap pemilu serentak 2024 dari segi infrastruktur yang sudah disampaikan oleh Pak Dirjen tadi. Lalu kita bergeser sedikit, Pak Dirjen, ini masih dalam bentuk dukungan, tapi bagaimana sejauh ini Kementerian Kominfo melakukan pendekatan dengan pemilih nantinya yang akan memilih pada Pilkada serentak 2024. Pendekatan seperti apa nih Pak yang kita lakukan agar mereka bisa menggunakan suaranya dengan baik? Iya, kita melakukan kampanye pemilu damai. Ya, secara teknis kita menggunakan berbagai medium yang kita miliki. Ya, misalnya saja kita menyebarkan pesan-pesan pemilu damai melalui SMS blast dan status bar. Nah ini kita bekerja sama dengan operator seluler. Ya, kemudian kita juga menyampaikan pesan-pesan pemilu melalui iklan layanan masyarakat, ya baik di televisi, di radio, maupun di media luar ruang, media cetak, media online. Itu dari sisi teknis, kemudian dari sisi substansi, ya beberapa substansi yang kita sampaikan dalam pesan-pesan pemilu damai adalah mengajak masyarakat untuk berpartisipasi, kemudian juga pesan-pesan anti hoax dan pesan-pesan anti politik uang begitu. Juga kita menyampaikan pesan-pesan jangan atau anti politik sara begitu. Baik, berarti kita sudah melihat berbagai konten begitu Pak Dirjen yang dikeluarkan oleh Kominfo dan juga iklan layanan masyarakat untuk melakukan pendekatan dengan pemilih agar mereka benar-benar bisa bijaksana nantinya menggunakan hak suara pada pemilu 2024. Ya, pemirsa, usai jeda pariwara kita akan lanjutkan pembahasan pada hari ini terkait dengan ruang digital sehat untuk pemilu damai 2024.